Bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan, pihaknya ingin mendapatkan dukungan di Pilpres 2024 dari setiap individu. Pokoknya kita ingin dukungan dari setiap individu, warga bangsa yang memiliki hak pilih. Garis PKB jelas, tengah. No ekstrim kiri, no ekstrim kanan. Tengah. Pancasila. Yang mau ikut, ayo, kata Cak Imin kepada awak media usai apel Pancasila Sakti di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu 1 Oktober 2023. Dikutip dari tribunnews.com, tak hanya itu pihaknya disebut juga akan berkomunikasi dengan Partai Solidaritas Indonesia, PSI, untuk mencoba meraih dukungan. Pasti. Semua pihak akan kita ajak bicara, termasuk PSI, tegasnya. Kesaktian Pancasila untuk bukan saja menguatkan ideologi Pancasila, tetapi memperpendek jarak idealisme Pancasila dengan praktek kehidupan sehari-hari di masyarakat maupun praktek berbangsa dan bernegara. Implementasi dari ideologi Pancasila, dari nilai-nilai Pancasila adalah mendekatkan antara realitas dengan cita-cita. Misalnya kemanusiaan, tidak ada lagi yang namanya penyiksaan, kekerasan, pemaksaan kehendak. Kebinekaan harus terjaga. Itulah implementasi. Nah, kebijakan pemerintah juga harus memihak kepada kemanusiaan. Undang-undang harus adil dan penegakan hukum harus sama pada seluruh warga tanpa pandang bulu. Inilah implementasi dari kesaktian Pancasila. Di mana reog merupakan salah satu seni budaya yang berasal dari Jawa Timur. Ya, Gus, kalau dari Gus Imin ini pandangannya mengenai keberagaman Indonesia ini selama ini gimana, Gus? Alhamdulillah, secara kultural masuknya berbagai keyakinan agama, latar belakang kultural di berbagai dunia masuk ke tanah air, semuanya damai. Hindu masuk, Buddha masuk, disusul Islam masuk, semuanya dialektikanya asimilasi, titik temu. Jadi kalau ada hari ini keras-kerasan, ancam-mengancam antar sara, suku, agama, dan golongan, saya kira itu tidak sesuai dengan keindonesiaan kita. Oleh karena itu, hari ini harus kita jaga, terus ke depan kita tumbuhkan semangat kebinekaan ini dalam satu tujuan untuk persatuan. Persatuan kita jalankan untuk pembangunan. Mewujudkan persatuan harus dengan keadilan. Gus, kemarin kan juga saya melihat Gus Imin dengan capresnya dengan Anies ini kan datang ke rumah Rizik Syihab begitu ya. Apakah itu adalah bentuk dukungan dari 212 dan juga bagaimana? Saya ke Habib Rizik diundang untuk menjadi saksi. Tapi yang paling penting adalah sekeras-keras perbedaan pandangan, saya mengajak semuanya untuk berdiri sejajar, tidak ada yang menafikan satu dengan yang lain. Toh kita semua sudah menyadari bahwa platform adalah kebinekaan, perbedaan. Jadi saya kira lambat laun semua akan ke tengah. PKB konsisten di tengah, tidak boleh ada ekstrim kiri, tidak boleh ekstrim kanan. Semua kita tarik yang dari kanan ke tengah, yang dari kiri ke tengah. Itulah Pancasila. Gus beliau ketua Timnas. Masih proses, masih penggodokan. Ada anak muda, Gus. Masih penggodokan, masih penggodokan. Perwakilan dari Gus Imin gimana, Gus? Dari tim bajanya sendiri? Sudah saya setorkan. Berarti udah lengkap ya, Gus? Lengkap. Yang masih kurang untuk pendaftaran apa aja, Gus? Sudah sih, sudah lengkap semua syarat. Saya Mas Anies lengkap. Tinggal berangkatnya tanggal 19. Gus, kalau dari Koalisi Perubahan berharap nggak sih Gus dapat dukungan dari alumni 212? Pokoknya kita ingin dukungan dari setiap individu warga bangsa yang memilih hak pilih. Garis PKB jelas, tengah. No ekstrim kiri, no ekstrim kanan. Tengah, Pancasila. Yang mau ikut, ayo. Saat di rumahnya Rizik Syihab apakah juga ada pembahasan terkait dukungan dan juga... Tidak ada, hanya menjadi saksi nikah. Ada rencana mau ngobrol sama PSI nggak untuk menggait? Pasti, semua pihak akan kita ajak bicara. Siapa saja dan kapan Caimin Ya, perubahan itu maknanya perubahan dari ketidakadilan menuju keadilan. Dari kemiskinan menuju pendapatan yang memadai. Pengangguran harus bekerja. Itulah perubahan. Perubahan yang mendesak dua. Harga kebutuhan pokok
terjangkau. Yang perubahan yang kedua, semua kaum muda mendapatkan pekerjaan yang layak. Itu pekerjaan. Jadi kerja kita yang prioritas, harga sembako terjangkau, kaum muda mendapatkan pekerjaan yang baik. Itu secepat-cepatnya akan menjadi kerja kita. Gus Menak menyinggung jangan pilih capres yang memainkan politik identitas seperti di Pilgub lalu. Itu omongan buzzer.